Ya, pasar global memasuki awal 2026 dengan sebuah pergeseran besar. Bukan di saham, bukan di kripto, tapi di jantung sistem keuangan dunia. Untuk pertama kalinya sejak era 1990-an, nilai emas yang disimpan Bank Sentral Dunia melampaui kepemilikan surat utang pemerintah Amerika Serikat. Data menunjukkan total emas resmi Bank Sentral sudah mencapai hampir 4 triliun dolar, sedikit di atas US Treasury yang dipegang asing. Ini bukan sekedar pergerakan portofolio, ini adalah pergeseran kepercayaan dari kertas menuju logam, dari dolar menuju emas. Selengkapnya kita bahas dalam Kilau Emas Geser Tahta Dolar Amerika Serikat. Ya, inilah peta yang sebenarnya dari kekuasaan keuangan global begitu ya. Amerika Serikat memegang 8.134 ton emas, lebih dari 82% dari total cadangannya. Bahkan pencetak dolar pun tidak menyimpan dolar. Mereka menyimpan emas. Di belakangnya ada Jerman, ini kalau kita lihat 3.350 ton. Ada pula Italia 2.452 ton, lalu ada Prancis 2.437 ton. Semua dengan hampir 80% cadangan dalam emas. Ini adalah blok Eropa yang telah kembali ke standar logam mulia. IMF sendiri memegang 2.814 ton, menunjukkan bahwa emas masih menjadi fondasi terakhir sistem global. Blok Timur juga tidak ketinggalan ya. Ini juga ada Rusia. Ini kalau kita lihat Rusia 2.327 ton, lalu ada China 2.305 ton dan ini terus bertambah atau menambah setiap tahunnya. Bahkan negara kecil seperti Uzbekistan, ini kalau kita lihat ya di bawah sini, Uzbekistan lalu Kazakhstan menyimpan lebih dari 70-80% cadangan dalam emas. Dan Indonesia, kita lihat di slide berikutnya. Ini Indonesia ya. Kalau Indonesia kalau kita lihat masih memegang 85 ton. Baru 7,6% dari cadangan. Menunjukkan kita baru memasuki fase awal strategi ini. Dan setelah melihat siapa yang memegang emas, sekarang kita lihat siapa yang sedang membelinya. Kita lihat Bank Sentral sedang berburu emas. Jadi November 2025 ini menjadi bulan yang menggambarkan perang emas sesungguhnya. Bulan di mana Bank Sentral Dunia secara terbuka menunjukkan arah strategis mereka. Kalau kita lihat ada Polandia. Polandia ini membeli 12,4 ton emas dalam 1 bulan. Ada pula Brazil yang menyusul 11,3 ton. Lalu kita lihat ada Uzbekistan 9,6, lalu juga Kazakhstan 8 ton dan juga Turki 4,9 ton. Ini bukan aksi trader, ini bukan juga spekulasi pasar, ini adalah keputusan negara untuk mengamankan neraca keuangan nasional di tengah gejolak global. Negara-negara ini tidak mengejar kenaikan harga, mereka mengejar kepercayaan karena di dunia yang semakin tidak pasti, cadangan dalam bentuk emas lebih aman daripada kertas atau obligasi. Lalu kita lihat China, ini kalau kita lihat China masih terus menambah emas meski dalam angka yang terlihat kecil di bulan ini, tapi konsistensi China selama bertahun-tahun menunjukkan satu hal. Mereka sedang membangun benteng dari dominasi dolar. Indonesia juga masuk daftar pembeli. Bank Indonesia menambah cadangan emas, ini sebuah sinyal ya bahwa kita juga memperkuat perisai di tengah gejolak global. Ada pula Filipina, lalu ada Mesir, Mongolia, Serbia, semuanya masih net buyer. Meski dalam skala yang lebih kecil, ini menunjukkan bahwa arah globalnya satu, emas sedang diburu. Namun di sisi lain ada Singapura dan juga Qatar, ini kalau kita lihat justru melepas emas. Singapura menjual 0,6 ton, lalu Qatar melepas 1,8 ton begitu ya. Dan inilah adalah pusat finansial dengan negara dengan likuiditas tinggi. Ia menggunakan emas sebagai alat manajemen portofolio, bukan sebagai perisai kedaulatan. Disinilah garis pembedaan itu terlihat jelas. Negara-negara yang takut pada geopolitik penimbun emas, negara-negara yang masih nyaman dengan sistem keuangan barat justru melepas. Dan ketika blok emerging market dan juga negara non-barat terus menyerap emas, pasokan global menjadi semakin ketat. Inilah yang mendorong harga emas terus melonjak. Maka pertanyaannya sekarang, kalau emas terus diburu, apa yang sedang ditinggalkan oleh dunia? Dolar dan US Treasuries terdesak. Selama puluhan tahun, dunia menyimpan US Treasuries bukan karena aman, tapi karena tidak ada pilihan lain. Obligasi Amerika Serikat menjadi parkiran wajib bagi cadangan devisa global. Tapi hari ini sistem itu mulai retak. Defisit fiskal Amerika terus membengkak, utang negara menembus level yang belum pernah terjadi sepanjang sejarah,
Dan setiap tahun Washington menerbitkan triliunan dolar utang baru untuk membiayai pemerintahannya sendiri. Di mata Bank Sentral Dunia ini bukan lagi aset aman, ini adalah resiko kredit yang dibungkus dalam nama superpower. Belum lagi faktor politik. Dolar telah berubah dari mata uang global menjadi senjata geopolitik. Rusia telah melihat cadangannya dibekukan, Iran diblokir dari sistem pembayaran, lalu juga Venezuela kehilangan akses ke dolar dan itu menjadi peringatan global. Pesannya jelas ya, cadangan yang disimpan dalam dolar atau obligasi Amerika Serikat bukan lagi milik kita sepenuhnya. Obligasi bisa disita, dolar bisa diblokir, transfer bisa dihentikan, tapi emas tidak bisa. Emas tidak terhubung ke bank, tidak terhubung ke SWIFT, dan tidak bisa diperintahkan oleh negara manapun. Inilah sebabnya untuk pertama kalinya sejak era 1990-an, nilai emas dalam cadangan Bank Sentral Dunia kini melampaui kepemilikan US Treasury. Ini bukan soal pasar, ini juga sebenarnya ini soal kepercayaan ya. Dunia nggak lagi memarkir keamanan keuangan di kertas yang dicetak tanpa batas, tapi di logam yang tidak bisa dimanipulasi. Dan di titik ini emas bukan lagi sekedar aset, emas telah berubah menjadi senjata strategis dalam perebutan kekuasaan keuangan dunia. Tapi kalau kita lihat ini juga menjadi senjata geopolitik ya. Emas nggak perlu bank, nggak perlu juga sistem pembayaran barat dan juga nggak terhubung dengan SWIFT. Artinya emas adalah satu-satunya aset global yang berada di luar kendali politik dan sanksi. Dalam dunia yang terbelah oleh perang dagang, perang teknologi, dan juga perang saksi keuangan, emas berubah dari sekedar logam mulia yang menjadi tameng nasional. China menggunakannya untuk mengurangi paparan terhadap dolar, lalu juga kalau kita lihat ada Rusia menggunakannya untuk bertahan dari pembekuan cadangan. Asia Tengah dan juga Timur Tengah menjadikannya jangkar stabilitas di tengah ketegangan global. Emas adalah aset tanpa emiten, nggak ada negara, nggak ada bank sentral, nggak ada pemerintah yang bisa mengontrol atau membatalkannya. Dan dalam era di mana mata uang bisa dipolitisasi, obligasi bisa menjadikan senjata atau dijadikan senjata dan juga cadangan devisa bisa dibekukan. Emas menjadi satu-satunya bentuk kekayaan yang benar-benar berdaulat. Inilah sebabnya Bank Sentral Dunia terus menimbun bukan untuk mengejar harga, tapi untuk mengamankan masa depan keuangan negara. Maka ketika kita melihat tren global ini, satu hal menjadi jelas ya, emas bukan lagi hedge, emas adalah perisai. Dan di dunia yang makin tidak pasti, perisai itu lebih berharga daripada kertas atau janji siapapun. Ya, jadi pemirsa, awal tahun 2026 ini telah memberi satu pesan yang sangat jelas ya. Dunia nggak lagi menyimpan keamanan di dalam kertas, tapi di dalam logam. Saat dolar terus dicetak, saat utang global membengkak, dan saat geopolitik makin tidak pasti, emas kembali menjadi jangkar terakhir kepercayaan. Ini bukan sekedar kenaikan harga, ini adalah pergeseran sistem dari dunia yang bergantung pada janji menuju dunia yang berpegang pada nilai nyata. Dan selama negara-negara terus menimbun emas, satu hal akan tetap bersinar, logam kuning yang kini bukan lagi komoditas tapi simbol kekuasaan keuangan dunia.